Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jamaah majelis taklim yang kali ini setelah melaksanakan salat subuh kita laksanakan majelis taklim. Kita awali jumpa kita pada pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini dengan bermunajat syukur kepada Allah. Syukur yang benar-benar membawa hati kita untuk senantiasa mengingat nikmat Allah yang begitu banyak, tak habis-habis, tidak putus-putus. Nikmat itu senantiasa kita rasakan. Syukur yang benar-benar meyakini bahwa tidak ada karunia nikmat yang bisa kita dapatkan kecuali itu memang dari Allah. Sehingga hilang syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasrahkan diri kita ini bahwa memang dan jalan kita datang dan kepada jalan kita berpulang. Sebaik kita sempurnakan dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan naungan syafaat yang kita benar-benar berhak syafaat itu menjadi pertolongan bagi kita. Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mungkin pada pagi hari ini tak salah tadi sudah disampaikan di pertemuan yang pertama atau pertemuan kita tak lanjut banyak. Jadi saya memperkenalkan ini pada Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Bambang Birawan. Kalau ditengok namanya macam orang Jawa ya, Bambang bulan orang Jawa, tapi ada marganya. Nanti marganya tadi salah tersebut. Pada saya Mutasubun. Mutasubun Pak, agak sukses ya Pak ya, selalu sukses. Selatan kita Mutaswid, Utara. Mutasubun Sepiro ya Pak ya. Ada dalam tamsil kita sini soalnya Mutasubun
bukan tasawuf. Eh, Alamat rumah atau bapak yang dimuliakan nomor Jalan Garwana, Perumahan Cendrawasih yang terbaik. Jadi Garwana Pak, aktivitas saya sebelum tahun jadi KUA. 10 tahun saya di KUA kan kalau urusan agama. Jadi kalau ada orang kawin atau akikah, saya jumpa di mana pertama sekali saya KUA di Medan Sunggal. 3 tahun 4 bulan ke Medan Sunggal. Dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Habis itu saya kepala kantor urusan agama Kecamatan Medan Johor dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dari tahun 2021 saya KUA di Kecamatan Medan Amplas sampai dari tahun 2017 ya Pak ya. 2021 sampai 2024 saya kecamatan KUA di Kecamatan Medan Amplas. 2024 kemarin alhamdulillah saya sekarang dikepanakan menjadi kasih penyelenggara haji dan umroh Kota Medan. Jadi saat sekarang ini saya bertugas di Kementerian Agama, kepala seksi bidang haji dan umroh. Itu Pak. Jadi 10 tahun setiap hari Sabtu hari Minggu saya jumpai segar-segar. Segar-segar. Atau 20 tahun, 19 tahun ya kan Pak. Setelah jadi kasih haji, setiap minggu manasik jumpa yang benar. Ada segar-segar lagi lah, ya. Udah keriput-keriput. Udah nenek-nenek udah 2 tahun. Itu setelah kasih haji. Nama nasi haji jalan-jalan sudah Pak. Nah, demikian Pak kemenangan ada alhamdulillah sudah 3 istri, 1 tapusan sudah masih ya kan. Ada yang baru ada yang masih. Jadi istri 1, anak 3. Yang nomor 1 sudah semester 7 di UIN. Yang nomor 2 di pesantren Lenka Sukabumi. Yang nomor 3 di pesantren Bina Ihsan Mulia sama Kiai Imam Jazuli di Cirebon. Jadi 2 orang di Cirebon Pak. 1 nomor 1 dulu. 3 anak perempuan. Jadi di rumah saya lagi paling ganteng. Ada lagi. Itu aja. Jadi Bapak yang dirahmati dan dipegang Allah, undangan ini kita coba menelusuri semua hadis. Memang hadisnya panjang ya. Kalau cocok dikaji kita selesaikan. Kalau tak cocok ya udah putus kan. Gitu ya. Jadi ada hadis berikutnya. Dalam setiap kita kalau bertemu sering sekali kita bilang begini, yuk sama-sama kita bersyukur. Tadi kan kita ucapkan ya. Habis kalimat syukur terus kita bilang begini, tahun 4 bulan kita bersolawat bersalam kepada Rasulullah. Nah, betul ya Pak? Ada kalimat lentengan itu. Jadi hadis ini berkenaan dengan kalimat yang kedua ini. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi, semoga kita mendapatkan syafaat. Jadi kita cerita hari ini tentang syafaat.
Apa itu syafaat? Dan kaya mana itu? Kalau dari pengucapan kita Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seakan-akan gampang tadi kita mendapatkan syafaat. Kalau dari ucapan kita, tapi ternyata bahwa dirahmati dan dimuliakan Allah, dari hadis ini diceritakan cukup luar biasa sulitnya mendapatkan syafaat. Jadi kadang-kadang yang kita ucap, Waalaikumsalam kepada Rasulullah semoga kita dapat syafaat. Rasanya gampang ya. Ya, tapi kalau dari hadis ini diceritakan bahwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, syafaat yang disebut atau syafaat yang kita maksud itu adalah syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu syafaat yang terbesar, paling besar, dan itu dari Rasulullah. Cuma Rasulullah. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah kepada umatnya itu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya cuma dia. Makanya bahagia kali kita ketika kita menjadi umat Muhammad saat ini berbahagia sekali dalam hal sini. Karena syafaat uzma itu, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dikumpulkan manusia pada yaumul mahsyar. Hari kiamat, kumpulkan. Macam mana hari kiamat itu? Banyak hadis menciptakan hari kiamat di mana mahsyar itu Bapak Ibu. Allahu Akbar, luar biasa sangat meyakinkan. Pernah mendengar hadis dalam hari kiamat itu matahari sejengkal kepala kita lain. Pernah ya? Tariknya. Jadi bukan matahari yang sejengkal, tapi tariknya splice di sejengkal kepala kita. Allah pernah dengar sendiri. Pernah ya? Di hari kiamat itu, di padang mahsyar itu Bapak Ibu, semua manusia itu hidup, dihidupkan kan sama Allah. Dan kehidupan saat itu di padang mahsyar itu tidak ada manusia yang tahu kapan berhentinya. Jadi Bapak, sejak zaman Nabi Adam, manusia itu ada sampai hari kiamat manusia dihidupkan. Macam mana padanya? Gimana padanya? Dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia mati di hari kiamat terakhir, lalu itulah yang dihidupkan. Allah memperlakukan pada dia. Kehidupan yang begitu ramai, kehidupan yang begitu luar biasa banyaknya, kita dihidupkan oleh Allah. Kegelisahan itu pun melanda, kegelisahan itu pun mengerikan, kegelisahan itu pun mengkhawatirkan. Kita nggak punya pemimpin, kita nggak tahu apa yang harus diketahuan. Gelisah kita Allah Akbar yang dirahmati dan disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kehidupan dari orang-orang yang cukup luar biasa. Jangankan orang yang jangankan orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah saja pun Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah untuk gampang. Ini proses mendapat syafaat. Jadi mulai kita bicaranya dari hadis ini. Lalu Bapak Ibu sudah ramai kehitungan, terakhir kan kisah Allah. Macam mana lah kita ini, macam mana lah kita ini, kan begitu ya Pak. Begitu banyak manusia itu, macam mana sampai pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mencangkaplah entah dari mana suara, mungkin yuk ada dulu tapi yuk kita cari Nabi, itulah kira-kira
ilustrasi kita cari siapa nabi ini Nabi Adam karena Nabi Adam manusia yang pertama kami lagi kita cari Nabi Adam dalam kebenaran itu bahwa inilah kita punya nama bukan segampang kita mencari manusia bukan segampang mencari manusia. Berapa lama diceritakan di dalam hadis itu kita berproses cari Nabi Adam prosesnya selama 700 tahun. 700 tahun, 700 tahun aja. Bagaimana pada perbandingan 700 perbandingan waktu dunia sama akhirat? Satu hari kita perbandingannya sambung kali dengan 1000 tahun. Itu satu hari. Perbandingan panjangnya. Satu banding 1000 itu satu hari. Jadi kalau 1000 tahun apa itu yang tinggi itu satu hari kan satu hari kita 1000 tahun. Jadi kalau seumpamanya satu hari itu 2000 tahun, kalau dia itu kan 24 jam. Kalau diambil setengah hari berarti 12 jam. Berarti 500 tahun. Ada kalau kita yang 500 tahun? Enggak ada. Setengah 500 tahun dikurang seperempat menjadi 250 tahun. Ada kalau kita yang 450 tahun sekarang? Enggak ada. Kalau seumpamanya ada, Bapak Ibu mau nggak ke 250 tahun? Mau nggak? Bapak mau? Ibu mau dikasih umur 250 tahun? Enggak kan? Siapa yang cakap betul? Ayo. Sekarang ini Pak, mau nggak Ustaz tapi sehat? Nah, itu kira-kira jawabannya. Mau nggak Ustaz tapi sehat? Mau itu? Sehat 250 tahun tapi sehat. Ya sehat-sehat 250 tahun. Kan itu kan? Jangan mau 250 tahun dikasih Allah tapi sehatnya macam 25 tahun. Kan jadi bangun. Bapak berapa? Hanya 24 tahun sehat kan berapa? Jangan bahkan. 64 tahun ya, kita bisa lagi makan cabai pedas-pedas. Kalau seminggu makan mandi terus. Jangan kita dulu. Tetap bisa lagi lah minum es. Kan gitu kira-kira betul ya Pak? Iya tak. Sehat-sehat kok. Sehat-sehat itu berbeda saya. Itu Bapak Ibu saya sekarang itu 49 tahun. Perayaan 75 saya Pak. Kan gitu kira-kira 40 kilo minum es tidak apa saya 49 tahun tidak bisa minum es agar gitu ya sehat saya kalau untuk sekolah makanya tak mau kita 250 tahun atau siapa yang 250 tahun Pak kita potong itu tadi berapa jam Pak? 6 jam ya 6 jam ya Pak. Jadi kalau kita potong lagi 3 jam kita berapa? 125. Betul ya Pak? Ada nggak 3 jam 125 tahun kita ada 125 tapi udah tak enak juga ini. Tinggal 1 jam setengah. 1 jam setengah berarti berapa Pak? 225 dibagi 2 berapa? Sekitar 40 ya. 63 ya, 62 kan? Nah,
Maka betul Bapak Ibu yang dalam hati dan dimuliakan Allah, umur kita di dunia ini hanya 1,5 jam umur kita. Makanya Ahmad Badi menuliskan dalam satu syair itu ada itu di situ, umur manusia itu tak akan pernah lebih dari 2 jam saja. Itulah Bapak Ibu, itulah makamnya amat baik Allah yang Allah firman bahwa umur manusia itu tidak lebih dari 2 jam saja. Ini semalam sampaikan waktu Bapak dan buku kertas musyawarah kerja nasional. Kami sekarang ini kan punya menteri agama kita sekarang ini kan tak lagi Yahya Stakuf Khalil Khomas ya kan. Sekarang ini menterinya Nazaruddin Profesor Nazaruddin Umar. Beliau ini kiai, beliau ini ulama luar biasa. Jadi waktu ini waktu bukan beliau sampaikan umur kita dia singgung tentang beliau singgung tentang umur bahwa umur manusia di bawah kita ini hanya 1,5 jam saja. Maka janganlah kita korbankan umur yang 1,5 jam itu dengan hal-hal yang tak bagus, yang tak baik. Gitulah pesannya. Carilah rezeki yang halal. Saya luar biasa. Luar biasa sehat. Lebih bagus kita tak usah banyak-banyak. Kita tujuan kita bukan cari banyak rezeki, bukan cari yang besar, bukan cari yang tinggi, bukan cari yang panjang, tapi cari yang berkah. Ini kan luar biasa nasihatnya Pak ya. Saya terkesima dengan nasihatnya. Luar biasa. Marilah beliau Menteri Agama nasihatnya mengingatkan kita tentang kematian. Itu apa bukan angka banyak-banyak dikejar-kejar. Untuk apa punya angka banyak-banyak? Ini kan enggak bukan. Ini kan luar biasanya Pak. Nah, jadi kacamata beliau itu bukan kacamata dunia. Kacamata beliau adalah kacamata luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah akhir perbandingan antara apa ini? Antara kehidupan 1,5 jam dan itu 1.000 tahun. Jadi kalau 700 tahun menemukan apa ya? Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali lagi kita mengatakan, jadi kita perkara kita, amal kita bukan baca lagi Pak. Cukup tidak untuk bekal kehidupan. Itulah Allah Maha Adil. Makanya setiap amal kau libatkan, setiap amal Allah libatkan. Itulah dia. Maka tentukan sama kita. Bapak Ibu yang tidak dimuliakan Allah, pernah dengar hadis bahwa siapa yang yaitu beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menggantikan lebih baik daripada 1.000 bulan. 1.000 bulan itu berapa lama Pak? 83 tahun lebih. Betul ya Pak ya? 83 tahun lebih. 83 tahun Ibu, kita dapat Lailatul Qadar pertama itu setiap Ramadan selama kita hidup. Berapa kali kita dapat Lailatul Qadar atau berapa kita ketika malam Lailatul Qadar kita kan 1.000 bulan. Itu kan amal yang kita dapat sama ini. Dilipat gandakan Pak, sekali sedekah kita berlipat berapa? Berlipat ganda di 700. Betul ya Pak ya? 700 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah biji, bukan satu biji rambutan. Pak Ibu sedekahnya, yang ikut sedekah roti. Satu roti ini, apa diganti satu roti sama roti? Tidak. Dalam Al-Quran Allah katakan siapa yang bersedekah satu biji, maka Allah akan menggantinya dengan 7 roti.
Dari setiap ranting Allah ganti 100 biji. Jadi siapa? Berarti berapa? 100 kali 7, 700. Ya bahkan, makanya bila Allah 700 itu satu saja. Itulah yang kita tahu. Untuk kehidupan akhirat. Tapi lebih luar biasa lagi. Apa itu yang Allah katakan? Tidak terhitung amal. Jadi bukan hitungan 100, 200, tapi lebih tidak terhitung amal. Amal. Di mana kita dapat? Dan surah Watid, Atid, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama dia tahu pahala, dia tak habis, dia tak putus. Itulah kita yang harus kita yakini. Panjang dia Pak Rasulullah luar biasa. Maka saya bilang, Bapak Ibu, ucapan kita yang mengucapkan mari kita bersalawat bersalam kepada Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat. Maka kalau kita terikat dengan hadis ini, Allahu Akbar, serius betul kita ngomong dan minta syafaat ini. Nah, kita foto kompas yang nama gitu. Jumpalah kita dengan dia. Apa yang kita minta? Syafaat. Semua kita bercakap Bapak Ibu. Ya, kasih kami syafaat, kasih kami syafaat. Semua penangis manusia. Lalu ada pertanyaan, kenapa kalian minta syafaat samamu? Lalu manusia itu menjawab, karena kau kakek kami, kau manusia pertama, maka kasih kami syafaat. Apa kata Nabi Allah yang kata tidak berpunya Allah? Memang aku manusia yang pertama, tapi aku pula manusia pertama yang diusir Allah dari surga. Nafsi, nafsi katanya, nafsi, nafsi. Jadi nafsi-nafsi itu Pak, kalau nafsi itu sudah sendiri-sendiri, kalau bahasa Medan, urus-urusanku, urus-urusanku, itu bahasanya. Tapi bahasanya bahasa Medan itu terjemahnya. Nafsi-nafsi, tahu nak tahu, itu lah. Jadi tak tahu kan Allah ada ngasih syafaat. Aku memang manusia pertama, betul. Tapi tak bisa mengaji syafaat. Akulah manusia yang pertama kali bersih dari dosa. Nafsi, nafsi. Subhanallah, setiap proses perjalanan dari nabi ke nabi tersuka pada begini. Sama siapa lagi kita minta syafaat? Sama siapa lagi kita minta syafaat? Bertanya lagi kita baru. Yuk kita cari kami yang lain. Setiap jumpa satu nabi ke nabi yang lain berapa lama? 700 tahun. Dari Nabi Adam ke Nabi selanjutnya berapa tahun? 700 tahun. Bayangkan, kali kata berapa lama hidup manusia pada saatnya. Makanya mengerikan kehidupan masyarakat itu mengerikan. Mengerikan kehidupan masyarakat. Sama siapa? Sama orang-orang yang lama. Beri. Sama siapa? Sama orang-orang yang lupa tapi tidak sama orang yang beriman. Bapak Ibu yang kenapa tidak dimuliakan Allah? Siapa orang yang beriman datang dari kepada Rasulullah SAW dan datang dari kepada Rasulullah langsung Tuhan. Pertanyaan kali ini ditanya sama sahabat Rasul yang Rasulullah, itu manusia kan hidup semua. Lalu kau bisa nggak bedakan umatku dengan umat yang lain? Bisa kata Rasul. Bisa kata Rasul. Apa jawab Rasul?
Bagaimana kau bisa menandai kalau itu rumahmu dan yang lain itu bukan rumahmu? Lalu Rasulullah menjawab, seumpamanya engkau sahabat lain di atas kapal. Lalu lewat kuda dibuat atau jutaan. Ada kuda yang putih dan ada kuda yang hitam. Apakah kau bisa membedakan yang mana kuda yang putih yang hitam? Lalu dia jawab, ya bisa ya Rasul. Seperti itulah nanti dia akhirat nanti di mana. Aku tak cuma tahu, kue di mana, kue di mana, kue di mana. Makanya bahagia sekali itu Rasulullah. Maka saya katakan bahwaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berbahagia kita kalau kita menjadi seorang yang muslim dan muslim dan yang beriman. Alhamdulillah. Maka nikmat iman Islam itu Bapak Ibu nikmat luar biasa. Luar biasa. Nikmat Islam itu luar biasa. Subhanallah. Mohon maaf, saya selalu mengatakan seumpamanya kita tidak terlahir dari mahir seorang mukmin, belum tentu hari ini kita menjadi seorang muslim. Belum tentu. Betul kan? Seumpamanya ayah mak kita bukan seorang muslim, belum tentu hari ini kita menjadi seorang muslim. Maka itu bahagia betul kita Bapak Ibu. Dan kalau kita rentet lagi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita rentet lagi. Kita bukan seorang muslim mukmin yang mendapatkan keimanan dan keislaman itu dengan susah. Begitu lahir beriman Islam. Kenapa? Karena hanya dua kita muslim. Dan kecuali pemahaman ada yang lain. Tapi bagaimana orang yang mendapatkan Islam itu Bapak Ibu dengan proses hidayah? Dengan proses yang bukan nasabnya. Kan berat. Bagaimana seorang muslim yang masuk Islam itu dengan perjuangannya? Ya contoh kalau kita lihat perjuangan muslim, perjuangan orang-orang arif itu kalau masuk Islam itu sakit enggak? Ya jauh dibunuh, diusir. Maka kalau pada hari ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang sudah merasakan kayak mana nikmatnya keislaman dan yang tidak menunjukkan keislaman dan keimanannya itu, saya kira sedih. Ya, hari ini kita yang sudah mendapatkan iman Islam, kita tidak merawatnya, kita tidak memupuknya, kita tidak menyembahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, potong lagi. Berproses dari satu ke satu, dari satu ke satu, semuanya tak bisa jawab. Semua bilang nafsi. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga paham. Wahai Ibrahim, kasih kami syafaat dan umatku, nafsi, kata Ibrahim. Urus urusanku. Kenapa kau minta syafaat salamu? Karena kau khalil kau. Kau itu khalil itu gelar Nabi. Gelar Nabi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang paling tinggi itu Habibullah. Itu paling tinggi. Jadi semua Nabi itu ada gelar, ada titel dalam penyebutan. Ada siapa ada gelarnya? Khalifahullah. Ya kan? Khalifahullah. Nabi Ismail, siapa gelarnya? Zabihullah. Nabi Musa, siapa gelarnya? Kalamullah. Itu gelarnya. Nabi Isa, Ruhullah. Itu gelarnya. Nabi Nuh, Safinatullah. Itu itulah. Ada lagi Nabi Ibrahim, siapa gelarnya? Khalilullah. Jadi kalau ada orang bercakap itu Al-Khalil dan Khatam. Nah itu berarti kalau umpamanya cerita Nabi Al-Khalil, nah itu berarti Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad gelarnya luar biasa banyak. Al-Hamid, Al-Iyana itu. Al-Hamid, nah itu lagi Muhammad Rasulullah. Maka orang sebut banyak Habibullah.
Habib itu kekasih. Khalil itu kekasih juga maknanya dalam artian dibangun Habibullah. Makanya kita sholat kan di situ dia. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik dan Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nah, terus kita bilang tadi, kenapa kau minta sama aku lalu bilang karena kamu kakeknya Nabi Nabi. Semua Nabi Nabi itu anakku. Banyak Nabi Ibrahim punya anak apa Nabi Nabi. Dan Nabi Ibrahim tidak pak wujud Nabi Nabi Allah. Nabi Nabi Rasulullah banyak sekali. Tapi apa jawab dia bro? Jawab dia betul lah Nabi Nabi tapi selama ini kamu digandanya penopong. 3 kali menopong. Jadi rupanya Nabi Ibrahim itu 3 kali dia menopong. Dalam hidup makanya tak mau dia masih sabar. Wow. Dia 3 kali menopong dalam kehidupan atau kasih siapa? Apa bukan siapa yang menopong ini aja? Mana ada 3 kali? Coba. Menopong kasih Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim menopong? Nabi Ibrahim ini dalam secara Quran 3 kali dia menopong. Perasaan dia menopong 3 kali. Yang pertama diajak untuk menyembah berhala. Alasannya aku tak bisa dari uang ketambah sakit aku banget. Padahal saya tokoh bagus tak tokohnya itu bang? Bagus. Tapi apakah dia berdosa Ustaz? Nah ini lain mutawin itu. Ini lain mutawin. Tapi nomornya untuk yang bagusnya apakah dia berdosa? Kan itu kan, apakah dia sama? Kan gitu kan. Itu lain mutawin. Jadi untuk sama orang yang sangat dekat kepada Allah, perasaannya itu bukan dosa lagi, tapi dia yang merasa berdosa. Dia yang merasa berdosa. Saya contohkan gini, Pak. Ada pekerjaan lewat sini dulu. Ada, yang dulu ada. Bapak dulu ada murid yang dekat sama Bapak, pasti ada. Yang jauh sama Bapak, pasti ada juga. Yang dekat sama Bapak, suatu saat jumpa. Karena dekat kali sama Bapak, dia mau panggil tapi Bapak langsung tinggi. Yang dekat merasa dekat kali sama Bapak, itu merasa bersalah atau Bapak? Bersalah. Tadi sama yang jauh sama Bapak, jumpa sama Bapak, tadi tegurnya, tadi salahnya, merasa bersalah enggak ya? Enggak. Jadi kalau sudah merasa dekat kepada Allah, kita sedang merasa bisa kepada Allah kalau kita salah. Padahal bukan dosa. Makanya Nabi dan Rasul itu bersalah, tapi tidak berdosa. Hanya saja perasaan yang sama yaitu beranggapan bahwa dia karena dekatnya dia merasa berdosa. Ini untuk ini. Apa yang dicontoh? Kenapa kok bisa gitu Ustaz? Kan dia Nabi dan Rasul. Contoh yang paling nyata, ada Ustaz kita tahu dengan orang biasa. Mama, kita kepingin pantas aurat laki-laki mana Bapak Ibu? Lutut sampai pusat, ya kan? Batas aurat laki-laki. Bapak pakai celana unggul, pakai singlet, sholat, sama Bapak Ibu. Saya tahu. Bapak dari rumah pakai singlet, sholat ke masjid, sah nggak ke sholat? Pakai sarung, pakai singlet, sah nggak sholat? Ada ustaz sholat Jumat pakai singlet, pakai sarung, pakai rontin, sah nggak sholat?
Sama ya? Sama. Wanita orang biasa dengan ustad yang hatim, hasilnya sama atau beda? Beda. Memang sah seorang ustad itu, khotib itu sah. Tapi karena dia ustad, ini jadi gemuruh. Sah seorang bercakap orang. Itu ustad kita dulu langsung tiga kali jatuh dari pesawat itu ya, nanti pulang. Kenapa gila-gila ini? Katanya gitu kira-kira. Kan betul kan? Kalau ditinjau sah, itulah hukum. Ada anak kecil kelas 5 SD pulang sholat Jumat, dia beli es makan sambil jalan. Biasa pakai itu mau, biasa. Datang ada ustaz setiap sholat Jumat beli es makan sambil jalan. Perbuatan yang sama, tapi hasil hukumnya beda. Gitu Pak. Bahwa Nabi berbuat maksiat atau Nabi berbuat kesalahan, dia masih dalam kesalahan, tapi dia sudah merasa berdosa. Sedangkan kita sudah melakukan perbuatan dosa, tapi tak merasa bersalah. Nabi buat salah, perasaannya betul. Kita buat dosa, tapi tak merasa bersalah. Jangan kan merasa berdosa, merasa bersalah aja nih. Nah, apa beda dosa sama salah? Yang dosa itu pasti salah. Yang salah belum tentu dosa. Itu Bang. Yang dosa sudah pasti, yang salah belum tentu dosa. Coba. Nah, balik lagi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa Nabi Adam, siapa lagi Nabi Ibrahim merasa bahwa kemudian pernah dia mengatakan salah dan kemudian Siti Hajarah mengaku kalau diakui Pak itu maaf ya, diakui dia itu sebagai ketika dalam perjalanan ada penyambudi suka merapas budak. Jadi kalau dia bilang itu budak, maka dia rampas. Maka dia itu siapa? Dia bilang itu istri katanya. Padahal bukan. Itu masih budak aja. Siti Hajarah ini. Itu siapa? Itu istriku. Jadi nggak ada yang dirampok, nggak ada yang dirampas. Ini istriku. Bukan budak ini. Itu namanya itu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Ketika diajak beribadah, gerak kiasanya, dipatahnya semua, tentang untuk berharap, tentang ditinggalkannya yang besar. Nah, ditutup dia, akan dia. Ini pasti Ibrahim ini, kata tentara, ini pasti Ibrahim ini. Dipanggil Ibrahim, ditanya, kau dia letak kepala ibu, lihat tuh nih. Nikah emang. Saya bilang, tengok nih, karena ini aja tergantung di yang besar, berhala besar. Masa dia gitu. Kita ngomongnya bisa aja, makanya gitu. Buat apa dia takut macam ini bang. Waktu Ibrahim, kau lagi bilang, katanya kan kita kira-kira bilang tahu, tapi sambar banget, katanya kita kosong banget, bahkan kita kira-kira. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kira-kira bohong Nabi Ibrahim itu masuk dalam kategori bohong atau enggak? Enggak ya Pak ya. Itu hebat. Itu namanya dalam Hindu agama mana atau mantik. Ilmu silat lidah. Macam mana kita pahamkannya? Nabi berkata enggak kira-kira? Nabi duduk ke sini Pak, duduk ke bacaan drama, pokoknya lewat orang lari.
Oh, kita tahu nggak kalau orang lari maraton dengan lari ketakutan? Tahu bedanya nggak, Mas? Mau bohong. Itu pasti ada kok kejadian yang bergeser, bergeser. Untuk sini kita sedikit aja geser. Sudah mah, begitu sampai ada sejarah. Begitu sampai ya kan ada positif bangsa gini. Apa kata Rasulullah? Sejak aku di sini gak ada yang bertengok. Baru bapak hewan bertengok. Betul nggak hewan itu? Sejak aku di sini, tadi di sini dia udah bergeser. Nah, sejak aku di sini udah ada yang hewan. Baru bapak hewan. Nah, itu dia. Itu ilmu balagha. Dipakai orang saat sekarang ini. Kalau mendengar Allah. Lalu kau bilang bagaimana dia kan? Dia kan kita jangan apa jadi kan? Dia mau gimana apa yang dia iya kayak itu kan jalan tuh Indonesia pasti pasti di jalan mana ada di mana mana. Kan itu kan Pak. Betul tak Pak? Iya dipakai gitu. Yang paling bahaya lagi di mana? Di belakang buang sampah di sini. Di situ nih buang. Kok buang sampah di sini? Itu kan di sini. Karena aku kan di situ. Di sini tak boleh. Ya kan? Ya betul nggak? Itu dipakai orang kan? Itu ilmu-ilmu yang modern gitu nih. Ada lagi yang dipakai lagi. Merokok dapat merusak. Merokok dapat apa gimana? Membunuh. Merokok dapat membunuhmu. Dulu kayak gitu bahasanya nggak sampai sedikit. Merokok dapat merusak. Kalau itu kira-kira dulu ya kan, betul ya Pak? Iya, merokok kalau sudah bisa ini kan rokok kan di katanya itu dapat ya lah, merokok dapat, ya lah merokok dapat gitu. Bisa pula rokok dapat, timbang aja lah. Ini kan rokok kan diganti lagi Pak, rokok bisa membunuhmu, gitu kira-kira ya. Iya, rokok bisa pula, bisa. Kan itu kira-kira kan. Maksudnya bisa udara, bisa apa, itu racun juga. Jadi kan bukan mabuk, bukan bisa ini katanya. Itu ilmu itulah ilmu berarti. Jadi bapakku begitu juga bangga si cantik aku bangga tes. Jawabannya cantik. Jawabannya cantik. Kenapa kalau nggak cantik? Udahlah. Seminggu dia marah. Jawabannya cantik, tapi dalam hati gitu. Kan gitu kira-kira ya bu. Masih cantik aku bang. Cantik dulu. Alat yang lain. Ya kan? Ya. Bagi masalah gua. Enak. Ketawa. Sama orang sakit. Ada yang ketawa. Ya kan? Lagi banyak. Ini ibu yang diperjakan. Panjang juga kan belum. Bisa. Terakhir Bapak Ibu kan. Untuk kompas lagi jumpalah kita ya. Dengan Rasulullah. Subhanallah itu. Ya Rasulullah, kasih kami syafaat yang indah. Kasih kami syafaat yang indah. Kasih kami syafaat yang indah. Isba'ala. Kasih kami syafaat yang indah. Kasih kami syafaat yang indah. Lalu apa jawab Rasulullah? Ya. Tapi langsung, apakah ada amal yang kau tukar dengan syafaat? Subhanallah, wa baikun. Apa itu ya Rasulullah? Di sinilah usul jabatan. Atau salbi alaiya. Apa kau rajin bersalawat sama? Nah itulah makanya bahasa itu mah. Mari kita bersalawat salam kepada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan. Nah, jumpa kita sama Rasulullah. Ditanya. Atau salbi alaiya. Kau rajin gak bersalawat sama? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi makanya bertahun kita Pak
Begitu yuk kita bersolawat kepada Rasulullah. Beda orang mengaji dengan orang yang tak mengaji. Beda orang mengaji dengan yang tak mengaji. Kalau orang yang tak mengaji, mohon maaf, biasa saja dia. Tapi kalau orang yang mengaji langsung bergerak begitu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itulah beda dengan orang mengaji. Makanya luar biasa. Betul lah kata Rasulullah SAW, majelis ilmu itu luar biasa. Majelis ilmu itu luar biasa. Kenapa? Membukakan orang itu. Membukakan orang kita. Coba, ringan sekali mau. Ringan sekali. Membukakan. Jadi kalau kita bilang Bapak Ibu yang panjang kali untuk mendapatkan rentetan hadis ini. Tapi ternyata cuma sahabat saja kuncinya. Cuma termotivasi diri kita untuk beramal setelah kita mengetahui betapa pentingnya amal. Itulah ngaji, itulah tujuan ngaji. Ribet amalnya kan. Tapi motivasi untuk melakukan itu betapa banyak kita yang nggak tahu. Aku kalau kita udah ngaji Pak, dengar ajarkan seperti itu sabar. Mari Bapak Ibu kita bersolawat bersama kepada Rasulullah. Ibu pakai salawat yang bebas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bebas. Ada Habib minta ibu tabrak boleh. Ibu mau pakai Sayyidina boleh. Tak pakai Sayyidina boleh. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai yang Sayyidina. Bapak Ibu mau nggak pakai Sayyidina? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh, silakan. Nah, cuma kita dengan cerita khilafiyah bukan perbedaan. Yuk kita sama-sama kita cari kesalahan kita. Lebih kita mengaji begini, lebih bagus kita mencari salah kita daripada salah orang lain. Ya Pak. Lebih bagus kita mencari kesalahan kita daripada kesalahan orang lain. Untuk yang tak pakai Sayyidina begini-begini tak hormat. Yang pakai Sayyidina itu mengada-ngada. Udah berhenti kita dari sana. Berhenti kita untuk cerita itu. Yuk kita cari kesalahan. Apa kesalahan? Kita dalam bersolawat satu dari 4 rajin forum kita ngaji. Banyak juga orang yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim. Banyak nggak? Banyak ya Pak? Ada ibu yang tekan Allahumma sholli wa sallim. Dua-dua pakai sholli. Ada? Ada. Ada orang bersolawat begini Allahumma sholli wa sallim. Dua-dua pakai sim. Nah ini aku tak perbaiki. Yang pertama pakai slot, yang kedua pakai sin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Pertama pakai slot, yang kedua pakai sin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Satu pakai sol, satu pakai asli. Ayo sama-sama. Sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang satu pakai sad, yang satu pakai sin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Pakai sad, pakai sin.
Jangan dua-dua pakai siapa. Allahumma salli ya Allah sejahterakanlah wasallim. Allahumma salli ya Allah sejahterakanlah wasallim dan gelapkanlah. Aduh, udah sejahtera aku gelap nih. Allahumma salli wasallim baru pakai sir. Apa salli artinya apa ya? Salli bukan salli, tapi salli berasal dari bahasa Arab. Sanda yang salli, sanda yang salli. Ini Pak sering kita pakai bahasa ini. Arti sanda itu salli, makhluk gabung. Salli. Kan sering kita pakai itu kan? Ikan salli, ikan enggak biasa. Jadi ikan salli itu ibu artinya itu ikan bakar. Dia salli. Itu dia. Bisa salli. Apakah saya tidak tahu apa orang ngajar di belakang atau orang ngajar di belakang saya tidak tahu. Itu ya memang. Bisa salli, bisa panggang, ikan salli, ikan panggang. Tapi panggangnya dia salah. Jadi kalau kita artikan Allahumma salli wa sallim ya Allah, pangganglah Nabi dan diselatahkanlah awalnya berpanggang. Betul Pak? Jadi itu Bapak Ibu pengucapan salawat itu. Ingat ya Pak? Jadi Bapak kalau doa, kalau kita berselawat itu udah gitu kalimat Muhammadnya jangan panjang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Muhammad. Ini kapan kita pakai sering panjang? Coba waktu nanti tarawih. Muhammad. Apa ini? Salah nih. سبحان ملك الموجود سبحان ملك الموجود سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يربط أبدا سبحان قدوس ربنا والملائكة والروح بارك والحمد لله ملائكة الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Panjang kali. Itu salah apa? Makanya kalau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lafaznya sejenisnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.